Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Indo Interpretation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interpreter problems ya. Jadi apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang interpreter dalam proses interpretasi atau translationnya. Oke, semoga rekan semuanya masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga dapat belajar dengan baik pada hari ini. Kalau kita melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh interpreter tersebut ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah structure of language. Jadi bagaimana sebuah kalimat, sebuah kata-kata tersebut dirangkai menjadi sebuah kalimat sehingga menjadi kalimat yang tepat dan akurat. Seringkali antara susunan kata tersebut dia tidak sama antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada susunan beberapa kata yang berbeda. Misalnya dalam bahasa Indonesia misalnya ketika kita mengatakan saya, sayanya itu terletak di bagian depan, gitu ya. Tapi kalau kita bicara saya dalam bahasa Inggris, I-nya itu dia di paling belakang. Jadi misalnya John, Mary, and I, seperti itu cara penggunaan I-nya itu, susunannya itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, sayanya itu paling depan, saya, John dan Mary, gitu ya. Jadi itu perbedaan dari proses penyusunan kata itu sendiri. Kadang-kadang ada juga dalam misalnya dalam penyusunan kata-kata juga pada kata kerja, pada kata keterangan, gitu ya. Jadi harus kita mempertimbangkan atau melihat atau pelajari sendiri struktur bahasa dari kedua pembicara kita sebut, dari mana asalnya ya, agar sebuah informasi itu dapat tersampaikan dengan baik. Permasalahan kedua adalah cultural differences. Cultural differences itu artinya perbedaan budaya. Ingat, budaya yang berbeda itu artinya mempengaruhi dari cara penyusunan kata, cara penyampaian makna. Misalnya saja seperti saya bilang beberapa kasus dulu, orang Inggris itu lebih suka menggunakan sopan santun dalam proses penyampaian kalimatnya. Mereka menggunakan modal untuk itu. Sedangkan orang Amerika dia lebih setuju untuk jelas ya, langsung apa adanya tanpa menggunakan embel-embel modal yang banyak seperti itu. Jadi dalam tipe manusia ada juga seperti itu. Dalam beberapa manusia ada juga seperti itu. Ada orang tuh yang ngomongnya berbelit-belit untuk menyampaikan, sebenarnya intinya sederhana saja. Ada juga orang tuh yang straight to the point. Jadi bagi seorang interpreter yang kita lakukan itu adalah untuk menerjemahkan maknanya. Maknanya itu yang akan kita terjemahkan ya. Kadang-kadang dia bisa saja bolak-balik entah apa yang disampaikan, tapi yang maknanya itu yang harus kita tangkap dari apa yang sedang dia lakukan, gitu ya. Jadi harus hati-hati juga kita dalam menyampaikan atau menerjemahkan interpretasi karena perbedaan budaya itu juga mempengaruhi dari seseorang itu berpikir, mempengaruhi seseorang itu untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Oke, itu permasalahan yang harus dihadapi oleh interpreter. Jadi perbedaan budaya. Yang ketiga adalah compound words. Compound words itu adalah proses penyusunan kata ya, bagaimana kata-kata itu dibentuk seperti noun phrase, verb phrase ya, adjective phrase, adverbial phrase, seperti itu. Jadi bagaimana sebuah kata benda itu dibentuk, gitu ya.
Kalau dalam bahasa Inggris mudah saja, misalnya gabungan kata kerja pakai ing ditambah kata benda, itu bisa menjadi sebuah kata benda. Contoh washing machine, itu bisa saja ya. Nah, jadi kata kerja pakai ing-nya dulu yang di depan ya, baru diikuti oleh kata benda. Nah, sementara pada bahasa Indonesia kata bendanya dulu ya, misalnya mesin yang mencuci, itu compound words. Jadi yang pada bahasa Indonesia yang di belakangnya itulah yang menjadi penjelasnya gitu ya. Nah, itu bedanya dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi di bahasa Inggris juga ada misalnya verb 3 namanya, atau misalnya seperti ini, the stolen money gitu ya, atau stolen car, jadi mobil yang dicuri gitu ya. Jadi sebelum kata benda itu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga seperti itu. Jadi itu boleh juga. Nah, sama juga untuk bentuk sebuah kata benda dalam bahasa Inggris itu bisa saja dia nanti diawali oleh kata kerja pakai ing, atau dia diawali oleh kata kerja bentuk ketiga pakai ed seperti itu, atau dia kata kerja bentuk ketiga, atau bisa juga dia gabungan antara noun dengan noun. Bisa saja seperti itu ya. Misalnya proposal defense, itu gabungan dari noun dengan noun, bisa saja gitu ya. Itu bentuk-bentuknya dalam bahasa Inggris. Sedangkan untuk bahasa Indonesia ya kita jelaskan saja ya di belakangnya. Misalnya malam yang indah, seperti itu. Indahnya itu yang menjadi penjelasnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga verb made by two words. Nah, ini juga ya kata kerja yang dibentuk oleh dua kata. Misalnya frequently used gitu ya. Nah, seringkali digunakan gitu ya. Kalau strip dia, nah, misalnya well known. Jadi well dengan noun, jadi seringkali terpakai seperti itu ya. Jadi digabungan antara dengan dua kata. Nah, kalau pada bahasa Indonesia apakah ini ada? Ini agak jarang mungkin ya. Tapi dalam bahasa Inggris ini paling banyak sekali ini terjadi gabungan dari dua kata yang menghasilkan sebuah kata kerja. Ini sering sekali dalam bahasa Inggris, dan kata kerja utamanya adalah yang terletak di bagian belakang seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah missing term. Missing term itu istilah-istilah yang kurang pas padanannya. Kurang tepat dia padanannya. Seringkali kita menemukan dalam pembicaraan istilah seperti itu yang kadang membuat seorang interpreter itu agak merasa pusing ya. Kadang-kadang ada bahasa budaya yang masuk di sana, ada bahasa teknologi yang kadang-kadang kita mungkin baru kali itu mendengarnya gitu ya. Mungkin baru kali itu kita mendengarnya, tidak paham dengan apa yang disampaikan. Jadi term-term seperti itulah yang nanti akan menjadi pengalaman kita. Perlu kita catat ya, karena tidak semua juga apa yang kita pelajari itu bisa juga terungkap dalam proses komunikasi seperti itu. Karena setiap orang tuh dia memiliki gaya tertentu ya. Dan juga setiap orang tuh bahasanya tuh dinamis, dia tidak statis. Kita tidak tahu apakah bahasa kita sudah dinamis atau dia masih statis seperti itu. Itu yang kita kadang-kadang kita tidak tahu dengan perkembangan zaman dengan bahasa kita sendiri. Jadi itu sebabnya kita harus mengikuti perkembangan bahasa seperti itu. Jadi kita harus mengupdate diri kita agar istilah yang berkembang itu dapat kita tahu apa maksudnya. Karena bisa saja pada suatu saat kita akan menemukan atau bertemu dengan penggunaannya seperti itu. Selanjutnya yang paling bermasalah juga ada words with several meaning. Artinya satu kata dengan banyak arti. Ini sering juga bermasalah ya. Misalnya seperti kata go dalam bahasa Inggris itu kan banyak sekali dia artinya.
misalnya go back gitu ya, go left, go around gitu ya. Jadi dengan satu kata itu dia memiliki banyak arti. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu, dia tidak pas untuk menggunakannya ya. Kadang-kadang juga narasumber kita itu dia kurang pas juga dalam menyampaikannya kepada kita, sehingga kita berpikir berapa kali itu sebenarnya dia bermaksud apa. Gitu ya. Kita harus terpaksa mengguess ya, menangkap ataupun menerka apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan kepada lawan bicaranya ya. Karena itulah permasalahan, satu kata itu memiliki banyak arti ya. Wajar-wajar saja ya. Yang namanya bahasa itu dinamis ya. Tidak ada pula kita salahkan ya. Misalnya juga seperti take in, take out ya. Jadi itu kan membuat kita bingung kadang-kadang ya. Jadi caranya kita pelajarilah konteksnya ya. Kita harus pahami apa sih konteks pembicaraannya, dan juga kita harus memperlihatkan atau membaca banyak tentang istilah seperti ini. Selanjutnya ada lack of technical words ya, istilah-istilah teknis, hampir sama lah tadi dengan term itu ya. Jadi bahasa teknis gitu ya, seperti teknologi ataupun misalnya istilah juga dalam proses kesehatan, kedokteran, farmasi sebagainya. Ya, nama saja bahasa teknis itu kan kita agak kurang juga ya, karena pada dasarnya bisa saja teman-teman itu ahli pada bidang tersebut, tapi seringkali kita tidak ahli dalam bidang itu ya. Seorang interpreter itu dia kalau bisa dia memang harus ahli di bidang itu, tapi akan ada saja walaupun kita sudah ahli di bidang itu, istilah-istilah teknis itu bisa saja nanti dia akan membuat otak kita itu menjadi pusing ya. Rumit kita untuk memikirkannya apa sih maksudnya gitu ya. Nah, jadi istilah-istilah teknis itu maka kita harus banyak membaca di koran atau majalah dan juga berdiskusi serta kita melihat TV tentang berita-berita yang sedang diistilahkan gitu ya. Istilah seperti itu dia akan selalu berkembang ya, hari demi hari. Selanjutnya adalah limited time. Limited time ini artinya bagaimana kita seorang penerjemah itu mengatur waktu kita. Memang dalam proses menerjemah itu kita dituntut harus cepat ya, menyelesaikan terjemahan kita ketika seseorang selesai bicara. Inilah yang terjadi kalau kita misalnya dalam kondisi yang kurang fit gitu ya, ataupun kadang-kadang otak kita kurang mampu untuk pikir cepat untuk itu ya. Limited time, terbatas sekali waktu kita untuk menyampaikan, karena itu hanya sepersekian detik orang sudah menunggu apa yang kita sampaikan. Nah, jadi kita harus banyak belajar untuk melakukan interpretasi seperti ini ya. Waktu, pengalaman dan jam terbang nanti akan membuat kita bisa memahaminya ya. Nah, kalau baru-baru pasti kita akan merasa tertekan dengan pekerjaan seperti ini, karena seperti kita kurang bisa bernafas dengan baik ya. Karena waktu yang ada itu sungguh sangat terbatas sekali. Tapi seiring waktu nanti kita pasti akan nyaman untuk dalam bekerja. Selanjutnya ada personal challenge. Personal challenge itu tantangan pribadi kita. Biasanya kalau kita bekerja itu apakah kita tidak ingin mengupgrade diri kita lagi, atau kita hanya sanggup di situ saja, atau kita ingin menambah skill lain dalam bahasa lain. Itu tergantung kita. Apakah kita misalnya ingin menambah skop ilmu kita, apakah kita hanya fokus kepada bahasa Inggris saja, apakah tidak mau kita belajar bahasa Inggris ekonomi, kita tidak mau belajar bahasa Inggris farmasi, seperti itu. Bagaimana caranya kita ingin menekan challenge, menantang diri kita sendiri untuk mengembangkan diri kita ya. Di satu sisi memang ketika kita mengembangkan diri kepada bidang lain, dia akan membuat diri kita agak belajar banyak. Tapi kalau hanya di situ-situ saja kerja kita, berarti ya
pekerjaan kita nanti tentu terbatas ya. Terbatas hanya di situ saja karena kita juga akan butuh hidup dalam tiap hari kan. Kalau kita hanya menunggu-nunggu seperti itu tanpa menambah keilmuan, ya mungkin saja pekerjaan tidak begitu banyak ya. Nah, itu sebabnya kita harus mengembangkan diri juga. Tapi ketika kita mengembangkan diri kita, tantangan untuk diri kita sendiri dia akan ada seperti itu. Dan quality and expenses. Jadi bagaimana bicara tentang kualitas dan pengeluarannya. Ada ilmu yang kita pelajari dan ada uang keluar untuk itu. Ada pengembangan diri, ada sejumlah uang yang harus kita keluarkan. Nah, kalau kita hanya tidak mau mengembangkan diri, ya tidak ada uang keluar. Ya, tapi apakah nanti kita akan terpakai sebagai seorang interpreter dengan ilmu itu saja? Nah, di situ letak permasalahannya. Jadi seorang interpreter itu memang kita harus selalu mengupgrade diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Memang akan ada uang keluar untuk mengupgrade diri kita itu, tapi pekerjaan kita akan semakin lebih banyak. Ilmu kita akan lebih beragam, kita akan lebih mengerti dengan apa yang terjadi daripada dunia interpretasi seperti itu. Yang selanjutnya adalah difficulty hearing the speakers. Jadi bagaimana kita sulitnya mendengar pembicaraan dari si pembicara ya. Nah, jadi kadang-kadang yang disampaikannya terlalu cepat, suaranya terlalu lambat, atau bisa saja terlalu keras sehingga telinga kita itu tidak mengerti dengan apa sebenarnya yang disampaikan oleh si pembicara kita itu, narasumber kita itu. Nah, jadi ketika mereka bicara bisa saja yang mereka sampaikan kurang pas ya, kurang tepat. Entah apa juga yang ingin disampaikan ya, membuat otak kita bekerja beberapa kali lipat untuk memahami apa sebenarnya ingin disampaikan. Nah, gitu ya. Jadi kesulitan untuk mendengarkan bahan si pembicara ya. Nah, seiring waktu dengan jam terbang nanti kita akan terbiasa untuk itu. Selanjutnya adalah lack of preparation materials, artinya kekurangan di dalam mempersiapkan atau bahan-bahan untuk penampilan gitu ya. Mungkin karena kita selalu banyak pekerjaan, nanti sebabnya ya kalau kita nanti banyak dapat job ya kita juga harus pandai dalam mengatur waktu ya. Ya, jangan sampai nanti kita pekerjaannya berdompo-dompo gitu ya, terlalu mepet sehingga tidak ada waktu untuk persiapan. Ingat, persiapan itu juga penting. Kita harus tampil profesional pada penampilan diri kita dan di depan publik. Jangan kita hanya mengharapkan uang gitu ya, uang yang besar tapi persiapan kita kurang. Nah, boleh juga seperti itu. Dan jangan pernah menganggap remeh suatu proses interpretasi ya, karena kita harus tahu dengan latar belakang orang yang akan kita terjemahkan seperti itu. Persiapannya harus jelas, topiknya apa yang akan kita terjemahkan hari ini, siapa orangnya, gitu harus kita pahami dengan baik. Kita banyak baca ya, agar kita mutu dari interpretasi kita itu berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah interpreting humor, sarcasm, and jokes. Ini kadang-kadang dalam proses interpretasi ada juga narasumber itu yang melakukan joke, lucon, ada sarkasm ya, penyindiran gitu ya. Mungkin saja ada kata-kata yang kurang pas untuk didengarkan ya, seperti kata kasar gitu ya. Dan juga ada jokes lucon-lucon yang kadang-kadang mungkin kita kurang paham ya karena perbedaan budaya seperti tadi. Nah, hal seperti ini juga susah kita untuk menerjemahkannya ya. Nah, karena ada humor, ada lucon, ada sarkasm, kata kasar juga ya, dan juga candaan ya. Jadi hal seperti ini ya, ini harus kita pahami juga ya. Bisa saja nanti kita tidak mampu untuk menerjemahkannya dalam proses interpretasi ya, karena dalam proses humor itu kadang-kadang pesannya apa kita juga kurang tahu. Jokes itu sendiri yang mananya yang jokes, bisa saja kita tidak paham dengan jokes gitu ya. Mungkin orang pembicaranya lagi yang lucu, kita nggak paham dengan lucu seperti itu. Ataupun kata kasar,
Mungkin mereka sudah berkata kasar, tapi karena kita kurang tahu ya, kita nggak tahu juga. Nah, kita nggak ngerti juga ya. Nah, jadi inilah yang terjadi ya dalam proses pembicaraan seperti itu. Dan rendering the meaning, bagaimana menerjemahkan arti, bagaimana kita menerjemahkan kalimat seperti itu. Memang ini susah ya. Kadang-kadang maksudnya apakah itu literal terjemahannya, apakah dia misalnya dynamic ya. Nah, ini tergantung juga nanti kepada bagaimana arti dari sebuah kata, sebuah kalimat itu kita terjemahkan. Apakah dia berbasis semantik atau arti ataupun dia berbasis konteks seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami ya, kesulitan-kesulitan seorang penerjemah dalam menerjemahkan arti seperti ya. Kadang-kadang bisa pas atau tidak pas. Dan glossary, ini kumpulan kata-kata sulit. Ini harus kita pahami juga ya. Kadang-kadang dengan beberapa penampilan itu juga akan menambah kosakata kita dan memberikan kosakata yang sulit ya. Dan juga stres. Stres ini juga akan menjadi permasalahan mendasar bagi penerjemah ya, apalagi interpreter pemula, maka stres ini akan menjadi lawan beratnya ketika penampilan ya. Seringkali stres yang begitu berat akan menghancurkan dari sebuah penampilan. Itu sebabnya kita harus santai, relax agar penampilan kita itu tidak begitu masalah. Oke. Dan yang terakhir adalah terminologi dan scientific. Ini sama dengan tadi, beberapa istilah-istilah khusus dalam bidang-bidang tertentu dan bahasa-bahasa ilmiahnya seperti apa. Kita harus pas ya. Jangan kita menggunakan kata-kata kita sendiri, istilah kita sendiri agar kata ataupun bahasanya bisa kita lanjut. Jangan seperti itu. Jadi kita harus mencari istilah-istilah yang pas, bahasa-bahasa saintifik yang pas agar terjemahan atau interpretasi yang kita lakukan kepada narasumber itu berjalan dengan baik. Tapi untuk mendapatkan istilah seperti ini memang tidak semuanya bisa kita dapatkan dalam satu kurun waktu ya. Kita harus banyak belajar, jam terbang, pengalaman itu akan membuat kita memahami dari konsep-konsep seperti tadi. Oke, kira-kira itulah topik kita untuk hari ini tentang interpreter problems. Jadi, walaupun ada begitu banyak permasalahan-permasalahan dari interpreter, tapi seiring waktu, seiring berjalannya kemampuan kita, mengasah diri kita, permasalahan-permasalahan ini dia akan berkembang dengan baik ya. Dapat kita atasi dengan baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.